Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Fauzia, dan pada kali ini saya akan membahas mengenai materi sel elektrolisis kelas 12 SMA. Sel elektrolisis ini cara kerjanya beda dengan di sel volta, di mana kita membutuhkan arus listrik untuk bisa menghasilkan reaksi kimia. Karena itu, kita perlu memperhatikan dua hal. Dari elektrodanya nih, yang pertama, ada yang negatif, yaitu disebut katoda, dan yang positif ini disebut anoda. Kalau untuk elektrolitnya, bisa berupa larutan ataupun lelehan leburan yang mengandung ion-ion positif dan negatif. Bisa mengandung asam, basa, ataupun garam. Kalau di sini saya pakai contoh NaCl yang ketika diuraikan akan menghasilkan Na+ ditambah Cl-. Untuk di reaksi katoda, dia kan akan mengalami reduksi kan ya, yaitu pengendapan dari elektrolit yang muatannya positif ke elektroda yang muatannya negatif. Kalau reaksi anoda akan mengalami oksidasi, yaitu pengikisan atau larutnya elektroda yang positif ini karena elektrolit yang muatannya negatif. Dari teori sebelumnya, ada teori lanjutannya nih untuk memudahkan dalam pengerjaan soal-soal. Untuk di katoda ini kan kita lihat dari elektrolit yang muatannya positif. Untuk elektrolit yang berupa leburan, dia akan mereduksi menjadi kation itu sendiri. Misalnya nih X+ ditambah elektronnya menjadi X logam itu sendiri. Kalau untuk larutan, dia terbagi jadi 3. Untuk yang mengandung asam H+ nih, dia akan direduksi menjadi 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Untuk kation yang golongan 1A, 2A, Al dan Mn, dia akan direduksi menjadi air. 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Kalau untuk kation selain yang di atas ini nih, selain 1A, 2A, Al, dan Mn, dia seperti leburan. Dia akan mereduksi menjadi kation itu sendiri. Yang anoda, kita melihat dari elektrodanya. Elektrodanya ini ada 2 jenis. Yang pertama itu inert atau stabil untuk logam PTC dan AU. Setelah lihat elektrodanya, kita lihat dari elektrolitnya yang muatan negatif. Kalau misalnya elektrolitnya itu dia mengandung O, misalnya SO42-, NO3-, dia akan menjadi 2H2O, jadi O2 ditambah 4H+ tambah 4 Kalau nggak mengandung O, Cl-, Br-, dan I-, dia jadinya 2X- menjadi X2 ditambah 2 Kalau misalnya elektrolitnya ini Cl- ya, berarti 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kalau misalnya anion basa OH-, dia itu dari 4 OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, untuk yang keduanya nih, dia tak inert atau tak stabil. Selain dari PTCAU, misalnya Ag, Fe, dia ini anion dari elektrolitnya ini abaikan saja nih. Kita lihat dari elektrodanya aja. Contoh misalnya Ag menjadi Ag+ tambah elektron, sehingga ya ditulis kation itu sendiri. Ke contoh soal yang pertama, di sini larutan NaCl dengan elektrolit C. Kita uraikan dulu elektrolitnya atau larutan NaCl-nya dulu. NaCl, Na+ ditambah Cl-. NaCl menjadi Na+ tambah Cl-. Untuk yang reaksi di katodanya itu kita lihat dari elektrolit yang muatannya positif nih. Na+. Na itu kan ada di golongan yang pertama kan? Di golongan yang pertama 1A. Dia akan direduksi menjadi air. 2H2O ditambah 2E menjadi H2 2OH-. Kita tulis 2H2 tambah 2E jadi H2 tambah 2OH-. Untuk anodanya kita lihat dari elektroda C. Elektroda C ini dia inert ya atau stabil. Terus setelah kita lihat dia inert atau stabil, kita lihat dari elektrolit yang muatannya negatif, Cl-. Cl- itu kan tidak mengandung O kan, Cl-. Berarti dia reaksinya 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, udah begini kita jumlahkan. Karena elektronnya ini dia udah sama, tinggal coret aja. Jadinya 2H2O ditambah 2Cl- menjadi H2 ditambah 2OH- ditambah Cl2. Soal yang kedua, di sini ada larutan NiSO4, elektrodanya Ag. Nah, kita uraikan dulu elektrolitnya. NiSO4 menjadi Ni2+ ditambah SO42-. Untuk
Untuk reaksi di katodenya kita lihat sini elektrolit yang muatannya positif Ni2+, kita lihat Ni2+, dia bukan H+, dan bukan golongan 1A2A. Terus berarti dia menjadi kation selain di atas ya, jadi seperti leburan kation itu sendiri. Jadi Ni2+ ditambah 2 elektron menjadi Ni. Untuk yang di anoda kita lihat elektrodanya Ag, berarti dia tak inert ya nih. Tak inert ini berarti anionnya udah abaikan aja, anion nih SO4 buanginnya, jadi kation itu sendiri. Di sini Ag ya, Ag ini jadinya Ag plus elektronnya. Terus kita jumlahkan, karena di sini elektronnya belum stabil, kita kali 2. Di sini kali 2, ini kali 1 aja. Ni2+ tambah 2 menjadi Ni. Di sini 2 Ag, karena dikali 2. Di sini 2 Ag plus tambah 2 elektron. Berdasarkan elektronnya bisa dicoret. Jadinya Ni2+ ditambah 2 Ag menjadi Ni tambah 2 Ag plus. Soal yang ketiga, pada elektrolisis larutan kalium klorida dengan elektrolit PT akan terbentuk. Yang pertama kita uraikan dulu larutan kalium kloridanya. Kalium klorida KCl, K plus tambah Cl-. Untuk reaksi di katoda kita lihat elektrolit yang ionnya positif K+. K+ itu ada di golongan pertama, berarti dia akan direduksi menjadi air. 2H2O ditambah 2 elektron H2 tambah 2OH-. Untuk di anoda kita lihat dulu elektrolit PT. Elektrolit PT itu ada di inert atau stabil. Setelah itu kita lihat elektrolit yang ionnya negatif, Cl-. Cl- ini tidak mengandung O, sehingga reaksinya jadinya 2 Cl2 tambah 2 elektron. Terus kita lihat optionnya, ion klorida di anoda. Ion klorida ini apa ya, bukan terbentuk, tapi dari Cl- ini menjadi Cl2 tambah 2 elektron, berarti salah kan? Gas oksigen di anoda, gas oksigen gak ada. Gas hidrogen di katode, gas hidrogen, ya ini gas hidrogen kan, berarti itu jawabannya yang